Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Serang, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kota Serang, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU, dan yang kami banggakan anak-anak dari kelas 7 sampai kelas 9. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya. Di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang kami banggakan, marilah kita dengarkan bersama tausiah hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Serang. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fatul SAG MMPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kota Serang beserta Bapak Ibu Wakasih, Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, staf TU yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak hormati. Lagi ya, menjawab salam hukumnya apa? Ada enggak yang jawab salam kemudian kita nggak usah nunggu jawaban? Ada enggak? Kapan kita jawab salam tapi tidak perlu jawaban? Kapan? Pada saat sholat. Nah, setelah sholat tadi kan ada salamnya. Ada yang jawab waalaikumsalam enggak? Nah, kalau yang sampai jawab waalaikumsalam nanti salamnya maka jadi sholatnya batal. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Ketika salam diucapkan tapi kita jangan nunggu jawaban. Kapan? Ketika masuk ke makom ke makro. Ada nggak yang ucapin salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang nunggu jawaban? Ada nggak yang nunggu jawaban? Itu kuburan pada jawab nggak? Jangan nunggu jawaban jenazah ya. Biarkan saja. Oke. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
hari yang kemarin kita merasakan suasana yang diikuti dengan rintik-rintik hujan. Alhamdulillah dengan berkah Allah, dengan irada Allah, pada hari ini Allah menyinari kita dengan suasana yang begitu cerahnya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat walafiat, diberikan banyak rezeki dan kelapangan, kemudahan dalam setiap usaha kita. Amin ya robbal alamin. Peristiwa Isra dan Mi'raj, adakah di antara anak-anak yang nggak percaya? Percaya nggak? Percaya tidak? Sebuah ilustrasi. Ya, Bapak ingin ilustrasikan sedikit. Ya, ini hanya sebuah ilustrasi. Jika kalian mendapat undangan kehormatan dari seorang raja Arab Saudi, ya, secara terhormat pada musim haji kalian diundang, bahkan sampai kalian dijemput dari rumahnya dengan mobil limusin. Waduh, kemudian naik pesawat pribadi. Ya, nyampe di sana disambut dengan seorang raja, dikasih karpet merah, fasilitas mewah. Rasanya gimana? Apalagi diajak jalan-jalan ke tempat wisatanya dengan fasilitas yang hebat banget. Rasanya gimana? Enak nggak? Mau nggak? Ya, ketika orang berjubel-jubel berdesakan tawaf, wah ini privilege ya. Kasih tawaf enak banget. Ya, mau di Hajar Aswad dikasih fasilitas enak banget. Nah, ini hidup di dunia. Ya, raja Arab juga raja di dunia. Hanya sekedar ya satu negara. Sekarang kalau kalian dikasih fasilitas yang paling megah, paling mewah, paling hebat oleh Sang Pencipta langit bumi, Sang Pencipta jagat raya, kalian mau apa saja dikasih, kira-kira mau nggak? Mau. Tapi ada ujian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj itu mendapatkan ujian apa? Banyak sekali cacian, banyak sekali hinaan, bahkan sampai fisik Nabi pun terluka. Hatinya banyak tergores. Ya, fitnahanlah, cacianlah, sampai orang yang dicintainya pun dipanggil oleh Allah. Sampai orang yang selalu menjaganya, melindunginya dari orang-orang kafir Quraisy dipanggil oleh Allah. Sampai-sampai pada tahun itu dikenal dengan yang namanya Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Rasul. Seakan-akan saat itu Rasulullah gundah gulana, sedang gundah, sedang hatinya seakan-akan tidak ada lagi yang melindungi. Nah, pada saat itulah, di tengah-tengah kesedihan itulah Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah. Ya, Allah tampakkan, ya Muhammad, apa yang ada di situ itu kecil. Inilah singgasana Allah, jagat raya alam semesta. Bumi yang kau pijak itu sangat kecil. Seperti apa bumi itu? Seperti butiran pasir. Jadi kalau kita ambil pasir, ya, pasir di pantai kita tebarkan, kita sebur ya. Kemudian salah satu dari butir pasir itu bumi. Kalau kita sekarang menggunakan teleskop Hubble atau teleskop yang super canggih, kita lihat jagat raya, bumi itu adalah ya seperti pasir kecil itu di antara benda-benda langit lainnya. Kalau bumi itu saja sudah kecil,
pantaskah kita manusia ini sombong? Pantas gak? Ya pantas banget gitu loh. Ya. Nah, setelah Rasulullah diajak ya dengan fasilitas yang luar biasa itu menghadap Allah, bahkan sampai malaikat Jibril saja tidak berkenan untuk langsung berhadapan. Pada saat itu Allah menyambutnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengucapkan salam. Ya. Nah, ini sambutan yang luar biasa. Dan kalau kita ingin mendapatkan sambutan salam qaulan min rabbir rahim, kalau kita ingin mendapatkan sambutan salam yang mulia itu juga, maka ikuti teladani Rasul. Ketika kita dalam keadaan gundah, ketika kita dalam keadaan difitnah, diejek, dihina, harus sabar. Langkah yang pertama adalah harus sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan sabar itu bukan. Ya, karena setiap perbuatan itu seperti energi. Nah, ini kalau teori fisika ya. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu seperti energi. Energi itu tidak akan hilang, energi itu tidak akan punah, tapi dia bisa berubah. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kebaikan itu kepada kita. Dan setiap perbuatan yang buruk yang kita lakukan pasti juga akan menimpa kita. Siapa yang akan melakukan itu? Tidak pasti harus kita yang membalasnya, biasa sajalah Allah yang melakukan itu. Ya, yang jelas kita harus yakin setiap perbuatan baik pasti akan dapat kebaikan. Ketika kita berbuat jahat, menzalimi orang, memfitnah orang, jelek-jelekin orang, itu juga akan kembali kepada kita. Maka sebaik-baiknya kita adalah melindungi saudara-saudara kita. Ya. Nah, berkaitan dengan ini, ya, sekali lagi, apa hikmah dari peristiwa dan Mi'raj? Rasulullah yang saat itu memiliki masalah yang begitu besar, diikuti dengan sebuah kesabaran dan diakhiri dengan perintah yang langsung Rasul sendiri hadir menghadap Allah, yaitu perintah apa? Perintah apa anak-anak? Perintah apa? Yang langsung Rasul datangkan menghadap Allah. Peristiwa Isra Mi'raj itu hasilnya apa? Dapat perintah apa? Perintah yang lainnya kan langsung Allah turunkan, langsung Allah wahyukan melalui nabinya, melalui malaikat Jibril. Ada yang langsung, tetapi beda dengan perintah sholat. Perintah sholat langsung Rasulullah menghadap Allah dan langsung diberikan perintah itu. Ini menunjukkan apa? Ibadah yang begitu dekatnya antara hamba dengan Allah itu adalah pada saat sholat. Jadi kalau kita ingin mendekat dengan Allah, maka lakukanlah sholat. Nah, kapan waktu yang terbaik itu? Nah, Isra Mi'raj, Isra itu kan perjalanan malam, dan pelaksanaannya berarti pelaksanaan yang terbaik. Allah berikan waktu yang terbaik adalah waktu sahar. Kalian nanti ketemu bulan puasa dikenal dengan istilah apa? Kalau makan itu sebelum puasa namanya sahur. Sahur itu makan di waktu sahar. Apa itu sahar? Sahar itu adalah waktu yang sebentar, kurang lebih 30 menit, 20 sampai 30 menit sebelum terbit fajar. Itulah waktu istimewa. Waktu yang sangat dekat jika kita beristighfar, jika kita mohon kepada Allah pada waktu itu, insya Allah Allah akan kabulkan. Kalian mau minta apa? Lakukan tahajud. Maka tahajud yang terbaik itu
itu ada sepertiga malam diakhiri dengan istighfar di waktu sahar. Ya, tadi kita biasakan gunakan waktu-waktu yang istimewa ini untuk kita dekat kepada Allah. Karena jika kita dekat kepada Allah, apapun yang kita pinta Allah akan berikan. Ya, kalau kita mendekati Allah satu langkah, maka Allah mendekat kepada kita dua langkah. Maka, ayo, apa sih yang tidak mustahil buat Allah? Segala hal yang mungkin mustahil bagi kita, bagi Allah itu tidak mustahil. Ya, maka dari itu konsep kita dengan Isra Mi'raj ini kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, maka melalui sholat sebagai perintah Allah, kita diingatkan dalam setiap pergantian gerakan kita selalu ikuti dengan kata-kata, biasanya apa? Ada kata takbir. Kita awali sholat dengan takbir. Pindah gerakan ada lagi takbir. Bunyinya takbir itu apa sih? Allah. Semuanya sekali lagi. Allah. Dengan semangat. Allah. Apa sih artinya Allah Akbar? Allah. Kalau sudah maha besar maka nggak ada lagi yang besar. Urusan ego tunda dulu. Kalau sudah urusan Allah, berarti utamakan kepentingan Allah. Ketika sudah ada azan, ayo, ini panggilan dari Allah. Jangan menunggu panggilan malaikat Israel yang datang. Ya, maka dengan banyaknya kita mengucapkan takbir. Mari, yuk, yang pantas sombong itu adalah Allah. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Ya, emosi boleh, tapi jangan sampai terlalu emosional banget, ya. Karena setiap manusia punya emosi, kita tata emosi kita supaya emosi kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Kalau kita bisa menenangkan jiwa, menenangkan hati, insya Allah menulis jawaban pun nanti akan benar. Tapi sehebat apapun kita persiapannya, IQ kita cerdas, ketika hati emosi kita gundah, hati emosi kita tidak terkendali, mungkin kita tidak konsentrasi mengerjakan ujian. Ya, maka ayo, apapun adanya, apapun kondisinya, jangan lupa sholat. Ya, ingat kita sudah berjanji pada saat sholat, inna sholat wa nusuki wa mamati lillahi. Semua yang kita lakukan itu lillahi rabbil alamin. Ini adalah bunyi perjanjian kita pada sholat kepada Allah. Maka kalau kita melanggar perjanjian ini, berarti kita merupakan orang yang munafik, orang yang tidak jujur, orang yang selalu melanggar ucapan-ucapannya. Maka mudah-mudahan apa yang kita janjikan, apa yang kita buat kesepakatan pada saat sholat, terus kita lakukan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Ada STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Kenapa bisa terjadi? Orang sholat ada korupsi, orang sholat masih tetap mabuk, orang sholat masih tetap tidak berjudi, orang sholat masih tetap buka-buka di akun-akun dibuka yang banyak. Nah, itu berarti kita melanggar perjanjian kita kepada Allah pada saat kita sholat. Ayo pahami apa yang kita baca ketika sholat. Biar sudah paham, kalau sudah ngerti, kita bisa bahwa sholat itu bukan hanya sholat sunat ketika sholat, tapi juga pasca sholatnya, justru itu yang terpenting. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ini dengan sebuah pantun, ya, jalan-jalan ke kota Langkat, jangan lupa membawa cok. Mari kita tingkatkan sholat, hindarkan diri dari maksiat. Walaupun itu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وبارك لنا في جهادنا اللهم بارك لنا في ذريتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam atas tausiah hikmahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup acara pagi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.